Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi sebagai dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, di sini kami ingin menjelaskan review dari buku yang kami ambil dengan judul B.J. Habibie Si Jenius. Beranggotakan Bella Amanda Listiana Bunga Permana dengan saya sendiri dengan NIM 511-211-003, dengan teman saya Lydia Andiani dengan NIM 030, dan dengan teman saya juga Syifa Nabila dengan NIM 036. Berikut penjelasan identitas buku yang akan dijelaskan oleh Lydia Andiani. Baik, di sini ada identitas buku dari buku yang kita ambil. Judulnya yaitu B.J. Habibie Si Jenius. Penulisnya yaitu Jonar T.H. Matupang. Penerbitnya IRCI Sort. Tahun terbitnya yaitu tahun 2017. Tempat terbitnya di Yogyakarta. Jumlah halamannya ada 200. Baik, ringkasan buku ini Habibie sejak kecil. Habibie terlahir dari seorang ayah yang berasal dari keluarga terpandang dan seorang ibu yang berasal dari keturunan ningrat. Meskipun demikian, hal tersebut tidak membuat seorang Habibie menjadi sombong, melainkan hal tersebut ia gunakan sebaik mungkin untuk mencapai cita-citanya, yakni menciptakan pesawat terbang. Hobi membacanya lah yang membuat Habibie dapat mencapai keinginannya sejak kecil tersebut. Lalu kuliah di Jerman. Memasuki perkuliahan, di mana saat itu ayahnya telah meninggal, membuat ibunya mau tidak mau menjadi tulang punggung keluarganya, sehingga mengalami kesulitan keuangan. Namun hal tersebut tidak mematahkan tekad awal seorang Habibie. Dibekali dengan otak yang jenius, Habibie meneruskan perkuliahannya di Jerman dan berhasil mendapatkan beasiswa di sana. Meskipun begitu, banyak rintangan yang ia terima sewaktu di negeri orang. Tidak ada satu hal pun yang berhasil mematahkan semangatnya. Hingga pada akhirnya, Habibie sukses. Ia telah menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1998. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lydia Andiani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Nabila. Kepada Syifa Nabila dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Habibie menjadi Presiden Rakyat Indonesia. Pada Mei tahun 1998, Habibie naik jabatan menjadi seorang presiden ketiga di negara Indonesia. Lain halnya dengan presiden lain yang memimpin dengan wakilnya, Habibie menjabat sebagai presiden tanpa adanya seorang wakil. Tidak hanya sukses dalam bidang politik, Habibie yang mempunyai otak jenius membuatnya dikenal sebagai ahli penerbangan. Karena keberhasilannya dalam menciptakan pesawat terbang, hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kisah Habibie ini mengajarkan kita agar selalu berusaha untuk mencapai cita-cita. Sama seperti Habibie yang pantang menyerah agar berhasil membuat pesawat terbang, demikian juga kita, para pembaca, seharusnya kita tidak pantang menyerah dalam mencapai cita-cita kita. Apapun itu, jika kita sudah berusaha, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jiwa kepemimpinan seorang Habibie. B.J. Habibie tidak pernah lepas dengan gaya kepemimpinannya selama menjabat sebagai presiden. Bisa kita lihat bahwa gaya kepemimpinannya dari latar belakang beliau atau kehidupan sehari-hari yang akhirnya membentuk kepribadian beliau. Hal ini bisa disebut sebagai gaya kepemimpinan transformasional yang dianggap lebih aktif dan revolusioner. Kepemimpinan delegasi. Sewaktu menjabat menjadi presiden, beliau sangat menyadari terhadap hal yang sedang terjadi di kalangan masyarakat.
Beliau sangat paham bahwa masyarakat ingin adanya reformasi, perubahan yang mengarah kepada perbaikan yang baik. Masyarakat Indonesia juga ingin pemerintah dapat memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka agar dapat memperkuat partisipasi masyarakat kepada pemerintah Indonesia. B.J. Habibie ini termasuk pemimpin yang dapat melihat peluang dan sangat berani mengambil langkah yang jauh. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Nabila. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Pemimpin inovatif, gaya komunikasi beliau penuh dengan spontanitas dan cepat bereaksi tanpa memikirkan risiko. B.J. Habibie terkadang suka mengambil keputusan dengan cepat dalam menyelesaikan masalah terkait Timor Leste. B.J. Habibie juga lebih memilih meminta pendapat rakyat dengan melakukan referendum. Kecerdasan dan sisi cendekiawan yang beliau miliki membuat masyarakat kagum kepada beliau. Beliau juga mempunyai gagasan yang inovatif yang berguna untuk kemajuan Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari sifat beliau. Kita belajar bahwa menjadi pemimpin bisa dilatih dari kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa berlatih jiwa kepemimpinan kita yang muncul pada diri kita sendiri. Kita juga harus berani bertindak cepat dan memutuskan keputusan yang tepat secara cepat. Kita memerlukan pemikiran orang lain agar respect terhadap kita. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.